Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini akan membahas bagaimana membuat suatu laporan menggunakan kelas report. Ya, jadi bukan JFrame ya, bukan juga kelas Java ya. Ya, jadi bukan ini ya, bukan menggunakan kelas ya Java class kemudian Java frame, namun menggunakan suatu report ya, kelas report. Nah, bagaimana menampilkan suatu kelas report ya? Nah, di sini kalau misalkan kita membuat suatu kelas, maka report wizard-nya ini tidak akan tampil ya. Ya, tidak akan tampil ini. Namun karena saya sudah membuat suatu import library, yaitu library for wizard, maka akan tampil di sini. Nah, jadi bagaimana cara menampilkan suatu kelas report wizard itu? Pertama kita harus install suatu plugin ya di dalam tools ya, menu tools, kemudian plugin, kemudian di sini arahkan download, kemudian add plugin. Setelah itu arahkan nama library-nya ya. Jadi ini ada 3 library ya, nantinya bisa di download ya di deskripsi video ini atau tutorial ini. Nah, setelah itu bisa ya klik open, kemudian selanjutnya tentu akan tampil library-nya yang tadinya dipilih ya, kemudian lakukan install. Kemudian setelah lakukan install, tentu selanjutnya di sini ada perintah next ya, tombol next. Nah, jadi bukan suatu perintah next ya, tapi tombol next. Setelah itu tunggu beberapa saat, kemudian sampai finish. Nah, setelah finish maka install edit-nya ya. Setelah dilakukan install, maka selanjutnya tentu akan tampil suatu kelas report ya. Di sini kalian bisa klik kanan, kemudian new, kemudian report wizard. Namun kalau misalnya tidak tampil report wizard-nya, tentu ada di lainnya ya. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa file ya. Di sini terdapat suatu report wizard ya, kemudian names, kemudian sampai ini. Nah, sehingga nantinya akan tampil suatu kelas, yaitu kelas report wizard ya. Jadi kalau misalkan pertama kali membuat suatu report, maka tentu report wizard-nya ini tidak akan tampil, namun ada di lainnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ya kita coba di sini ya, misalkan menggunakan report wizard. Nah, di sini ada beberapa layout ya, atau template yang telah disiapkan oleh library tadi yang dimasukkan ya, atau yang diimpor tadinya ya. Nah, di sini ada beberapa layout atau template ya. Di sini bisa dipilih, terserah. Kalau misalkan ya ini bisa dipilih beberapa template-nya atau layout-nya. Namun di sini saya berikan contoh untuk layout yang blank ya, atau artinya kosong ya. Kemudian selanjutnya pilih next. Kemudian di sini ya diminta untuk memberikan suatu nama kelas reportnya. Misalkan RP pegawai ya, report pegawai. Kemudian di sini tentu .jrxml. Jadi jangan berubah ini ekstensinya. Nah, setelah itu lakukan
atau tekan tombol next. Nah, di sini ada perintah invalid suatu query ya. Artinya akan diminta suatu perintah query-nya. Misalkan kita ingin menampilkan suatu field, tentu membutuhkan suatu query yaitu SQL ya, yaitu perintah SQL. Ya, seperti apa perintah SQL? Yaitu select bintang from. Kemudian apa nama tabelnya. Namun terlebih dahulu ya kita harus buatkan suatu koneksi dulu ya. Jadi buat koneksinya yaitu data source-nya. Di sini pilih ini, kemudian pilih database JDBC connection. Kemudian next. Kemudian di sini berikan suatu nama database-nya. Iya. Nama database-nya misalkan DB karyawan ya. Jadi DB karyawan. Nah, misalkan DB karyawan. Nah, untuk nama dari database ini, kemudian dalam database examnya itu tidak mesti harus sama ya, bisa beda ya, yang kita bedakan. Kemudian di sini JDBC drivernya itu menggunakan MySQL JDBC driver. Jadi ini adalah drivernya untuk kelas report tadi ini yang diimpor. Nah, setelah itu diminta untuk memasukkan nama database yang akan dipanggil ya, misalkan DB karyawan ya, karena database-nya adalah DB karyawan. Jadi database-nya adalah DB karyawan, sehingga di sini harus menggunakan DB karyawan. Jadi database ini tidak mesti sama dengan data source-nya ya, artinya database yang dibuat di dalam report ya. Kemudian di sini diminta memasukkan suatu username, yaitu username-nya adalah root. Kemudian password-nya di sini kalau misalkan nama servernya, misalnya servernya terdapat suatu password maka berikan password. Namun kalau misalkan tidak ada maka kosongkan saja. Ya, ini bisa di save ya, kemudian bisa dites di sini. Connection test successful. Kemudian save ya. Nah, selanjutnya di sini bisa memilih misalkan DB karyawan. Nah, selanjutnya berikan suatu perintah query yaitu menampilkan suatu field ya. Misalkan select bintang from table gaji. Jadi yang tadinya adalah database-nya adalah DB karyawan ya. Kemudian di dalam DB karyawan terdapat suatu tabel yaitu tabel gaji, TB gaji. Nah, dalam tabel gaji itu terdapat suatu field, misalkan NIM, nama, jika status, jumlah anak, golongan, tunjangan, gapuk, dan ganda. Nah, kalau misalkan ingin ditampilkan semua ini, maka gunakan suatu query yaitu select bintang. Ya, namun kalau misalkan hanya sebuah NIM dan nama, maka yang nanti tampil itu adalah field NIM dan nama. Ya, ini bisa dilihat ya. Nah ini ketika terjadi suatu kesalahan query maka akan tampil suatu pesan ya. Jadi di sini perintahnya itu NIM ya, NIM ini tidak ditemukan ya, karena nama filenya adalah NIM, sehingga menampilkan suatu pesan ya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan hanya memilih suatu field misalkan NIP dan nama, maka tentu NIP dan nama saja yang akan tampil. Namun kalau misalkan kita ingin menampilkan semua filenya, maka berikan suatu bintang ya, artinya seluruh filenya yang ada di tabel gaji. Nah, kemudian next, kemudian ini bisa diarahkan semua, fil ini bisa diarahkan semua.
kemudian lanjut next, kemudian pilih grupnya ya. Ya, pastikan grupnya primary key-nya ya, kemudian next. Kemudian di sini ada suatu pesan, yaitu ucapan selamat ya, congratulations, artinya sudah selesai membuat suatu class report ya. Kemudian finish. Nah, setelah finish, maka tercipta suatu kelas. Jadi tercipta suatu kelas. Nah, ini adalah kelas, nama kelasnya ya. Kemudian di sini ada beberapa kolomnya. Di sini ada kolom title, ada tag headernya, ada kolom headernya ya. Kemudian ini detailnya adalah nama file yang tadinya dimasukkan ya. Nah, bagaimana untuk memudahkan memasukkan nama file ini? Nah, ini bisa diarahkan di report, kemudian pilih file. Kemudian di sini akan tampil beberapa file dari tabel gaji. Nah, misalnya kita butuhkan suatu file NIP. Nah, ini bisa diklik, tahan, tekan, kemudian arahkan di detailnya. Ini bisa di kolom headernya. Namun kalau kolom headernya itu tidak berulang ya. Namun kalau di detailnya itu berulang. Nah, kenapa mesti kita harus lakukan suatu perulangan? Karena nantinya ketika data ini terdapat beberapa data, artinya misalkan lebih dari 1 atau misalkan 10 atau 100 atau di atas 100, maka tentu dibutuhkan suatu perulangan ya. Nah, jadi itu data itu bagaimana kita tampilkan secara perulangan. Nah, ini bisa diarahkan sehingga bisa kelihatan rapat ya. Kemudian nama. Kemudian misalkan ya jumlah anak ya. Kemudian kita juga akan tampilkan misalkan statusnya. Ya, anggaplah misalkan ini ya. Jadi data ini akan ditampilkan. Nah, ini bisa diarahkan lagi. Ya, kemudian ini bisa diubah ya, nama headernya. Ya, kalau ini ya nama filenya itu tidak bisa diubah ya. Ini adalah file. Jadi ini adalah file NIP. Nah, jadi harus sesuai dengan NIP yang ada di tabel gaji. Nah, jadi ini cukup dijadikan terbaik saja posisinya. Nah, namun ini yang perlu diperhatikan, pastikan file ini tidak berada di dalam suatu garis ya. Kalau terdapat suatu di garis, posisinya di garis, maka misalkan seperti ini, maka pasti akan error ya, tidak akan tampil ya. Setelah misalkan selesai membuat suatu desain ya, maka selanjutnya ini harus di preview. Apa fungsi dari preview ini? Ya, terlebih dahulu arahkan dulu nama projectnya ya, di projectnya. Nah, apa fungsi dari preview? Yaitu menampilkan suatu kelas Jasper ya. Kenapa mesti kita menggunakan suatu kelas Jasper? Ya, fungsinya adalah ya untuk menciptakan suatu kelas Jasper ini ya. Kenapa mesti kita harus tampilkan ya? Karena nantinya kelas Jasper ini akan jadi kelas Jaspernya yang akan dipanggil ya. Ya. Kita tunggu beberapa saat. Jadi ada kelas rppegawai.jrxml, kemudian rppegawai.jasper. Jadi nantinya itu yang dipanggil adalah kelas
Jaspernya. Jadi ini yang dipanggil ya. Jadi karena JR-nya adalah suatu desainnya saja ya. Nah, sedangkan untuk previewnya adalah .jasper. Nah, sehingga seperti ini hasilnya. Jadi kalau misalkan di sini ada dua data, maka nantinya akan tampil di reportnya. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan kelas ini? Ya, nah, tentu dibutuhkan suatu script, yaitu script query-nya ya, script di dalam Java. Nah, misalnya kita membuat suatu tombol, ya, tombol cetak, ya. Nah, di sini kita bisa ubah misalkan cetak. Kemudian di sini diberikan nama change variabelnya adalah cetak. Ya, kita bisa klik 2 kali. Nah, kemudian selanjutnya kita berikan suatu script atau perintah bagaimana menampilkan suatu kelas, ya. Di sini tentu dibutuhkan suatu perintah, yaitu exception handling. Jadi ingat, setiap ada perintah query, maka disarankan untuk membuat suatu perintah try catch atau exception handling. Nah, namun sebelumnya ya, sebelum memanggil kelas Jaspernya ini, ya, ini tidak ada, ini tidak dikenal. Sebelumnya kita harus buat panggil suatu library-nya, ya. Iya, di sini menggunakan add jar, kemudian arahkan posisinya. Ini untuk library-nya ini ya bisa nanti download di deskripsi video ini atau tutorial ini, ya, ada di bawah. Kemudian untuk MySQL connector-nya ini tidak perlu karena sudah ada. Nah, kemudian open, kemudian secara otomatis akan masuk suatu library, ya, untuk melakukan suatu pemanggilan kelas .jasper. Ya, jadi setelah itu secara otomatis akan muncul suatu, ya. Nah, jadi ini tidak akan muncul ini kalau misalkan kelas library-nya tidak dilakukan suatu import, ya. Nah, di sini buat suatu objek yaitu JP, artinya Jasper. Kemudian ya, kita bungkus kelas Jasper, ya. Sudah lagi dengan kelas Jasper, ya, kan kelas Jasper ya, tapi kelas, ya, Jasper fill. Nah, kalau begini ya masih ingat ini disebut dengan polymorphism, ya, artinya banyak bentuk. Artinya kita bisa membungkus suatu objek dalam kelas yang berbeda, ya. Nah, kelas ini didapat dari library yang tadinya diimport, ya. Nah, perintah ini memanggil suatu nama kelas Jaspernya. Kelas fill report. Kemudian get, ya, artinya panggil kelasnya. Artinya kita panggil kelas Jaspernya. Kemudian get source, mencari, artinya mencari kelasnya, ya. Stream, ya, stream, ya.
Kemudian apa nama kelasnya? Nama kelasnya adalah rppegawai.jasper. Pegawai.jasper. Jadi seperti ini ya. RP jadi yang dipanggil ya. Makanya tadi fungsinya untuk mereview itu sehingga ditampilkan suatu kelas Jasper. Kemudian nantinya kelas Jasper ini akan dipanggil. Nah, seperti ini ya. Jadi bukan JR XML-nya, ya, tapi .jasper-nya. Dan ini kita bisa enter saja ya, supaya tidak terlalu panjang. Ya, kita tambahkan di sini. Kemudian dipanggil nama kelasnya. Nah, jadi kita perlu buat lagi suatu kelas koneksi. Kita perlu panggil suatu kelasnya ya, kelas koneksi. Ya. Ini kenapa error? Karena tadi dapat satu kurung ya. Kemudian panggil lagi kelas Jasper viewer. Artinya kita tampilkan kelasnya ya. Kita tampilkan kelas setelah melakukan suatu membuat satu objek JP. Kemudian selanjutnya di sini kita panggil ya. Kita panggil kelas rp.jasper-nya. Setelah itu lakukan suatu koneksi. Artinya kita panggil lagi koneksinya. Walaupun tadinya di kelas reportnya terdapat suatu koneksi, maka dalam perintah Java-nya juga itu harus dibuatkan perintah koneksi. Sehingga dibutuhkan suatu pemanggilan suatu kelas koneksi. Nah, kemudian selanjutnya di sini kelas Jasper View ini artinya menampilkan suatu kelas Jasper-nya, kelas reportnya ya. Nah, di sini view report ya. Nah, kemudian kita panggil nama objeknya. Jadi kita panggil nama objek yaitu objek JP. Kemudian berikan di sini true ya, artinya akan aktif ya. Akan aktif kelas RP pegawai. Jadi kalau misalkan objek JP dipanggil, maka secara otomatis tentu nilai ini akan dibaca secara otomatis ya. Artinya bagaimana mengatur, kemudian bagaimana menampilkan kelas ini, kelas Jasper-nya. Kemudian lakukan suatu koneksi sehingga hanya dibutuhkan suatu objek yaitu objek JP ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini untuk exception-nya ya, ini juga perlu kita buat suatu pesan ketika terdapat suatu kesalahan ya. So, message. Ya. Oke, selanjutnya coba dijalankan. Nah, ini kita bisa klik cetak. Nah, ini akan tampil kelas Jasper-nya yang tadi di review ya. Nah, jadi ini yang akan ditampilkan. Itu kelas review-nya. Nah, dengan menggunakan suatu perintah Java ya. Dan dibutuhkan suatu kelas library. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan itu seperti ya. Kita input misalkan data lagi ya.
simpan ya, ini. Kemudian pilih cetak. Nah, tampil seperti ini ya. Nah, bagaimana mengatur jarak dari ini? Tentu kita bisa buat lagi di sini ya, di desainnya itu di RPT Jaspernya. Ini bisa diatur ya, untuk tidak terlalu jauh jaraknya. Ya. Kemudian harus direview lagi. Nah, seperti ini ya, agak rapat ya. Nah, selanjutnya bisa jalankan lagi. Baik, saya kira cukup ya. Jika seperti ini, silakan bekerja ya, silakan pahami tutorial-tutorial yang telah dibuat.